Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 beradu mulut dengan seseorang bercaping hitam. Siapakah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Jangan menuduh sembarangan. Aku bukan Randu Ireng. Kalau begitu, kau siapa? Siapa aku? Apa pedulimu? Kampret brengsek, semprot Wiro. Lalu dia berkelebat cepat tinggalkan tempat itu. Namun sekali lagi, orang bercaping lebar menghadang gerakannya. Kini murid Sinto Gendeng ini habis sabarnya. Dengan jengkel, Wiro dorongkan tangan kirinya ke arah dada orang tersebut. Maksudnya hendak menyingkirkan dari hadapannya dan sekaligus menjatuhkan. Karena itu dorongan tangannya sengaja dilakukan dengan tenaga luar yang keras ditambah sedikit tekanan tenaga dalam. Namun hampir tangan kirinya menyentuh lawan, si caping lebar cepat sekali sudah berkelebat mengelak ke samping kiri. Dari arah ini dia lepaskan serangan balasan berupa tusukan dua jari ke arah leher Wiro. Entah mau menotok, entah mau menusuk tembus batang leher pendekar muda itu. Perkelahian pun tak dapat dihindari lagi. Setelah mengelakkan tusukan jari yang ganas itu, Wiro hantamkan siku tangan kirinya ke rusuk lawan. Namun lagi-lagi si baju hitam berhasil mementahkan serangan itu dengan satu kemplangan deras ke arah batok kepala Wiro. Setelah berkelahi sampai 10 jurus, murid Sinto Gendeng segera menyadari bahwa dalam ilmu silat dan tenaga dalam, lawannya jauh berada di bawahnya. Tapi satu hal membuat orang itu sulit dihantam. Dia memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa. Tubuhnya ringan sekali, berkelebat kian kemari, mengelak sebat, lalu balas menyusupkan serangan-serangan kilat. Kalau saja yang dihadapinya bukan pendekar kapak maut naga geni 212, mungkin sudah beberapa kali si baju hitam ini berhasil menggebuk sang pendekar. Setelah berkelahi lebih dari 16 jurus, Wiro mulai dapat mencium kelemahan lawannya. Ternyata manusia yang disebutnya si kampret itu merupakan seorang lawan yang masih mentah dalam pengalaman. Maka Wiro pun lancarkan serangan-serangan tipuan. Ketika lawan kirimkan pukulan ke arah dadanya, Wiro langsung pasang badan, tapi melindungi diri dengan pengerahan tenaga dalam. Jotosan melanda dada Wiro dengan tepat. Tubuhnya bergoncang keras. Sambil menahan sakit, Wiro lihat lawannya mundur selangkah. Karena tidak dapat melihat wajahnya, sulit diduga apakah orang itu merasakan sakit pada tangan kanannya. Tapi yang jelas, tangan yang tadi mengepal membentuk tinju, kini jari-jarinya melentik keluar tanda dia dijalari rasa sakit. Di saat itulah, pendekar dari Gunung Gede ini menyergap ke depan. Gerakannya seperti hendak membuntal pinggang lawan, tetapi tidak terduga tangan kirinya tiba-tiba melayang ke atas menarik lepas caping lebar di kepala si baju hitam. Orang itu keluarkan seruan tertahan ketika topi bambu lebar lepas dari kepalanya. Kedua tangannya membuat gerakan seperti hendak menutupi wajahnya, dan seruan tadi itu sesaat membuat Wiro tegak terheran sambil pegangi topi. Sialan, ternyata si kampret ini bukan manusia itu, ujar Wiro dalam hati. Wajahnya memang tertutup janggut dan kumis, tapi jelas paras ini bukan paras orang berbaju hitam yang telah membunuh pasukan Demak itu.
Rambutnya kelihatan telah memutih dan digelung ke belakang seperti rambut prajurit. Kulit mukanya klimis dan sepasang matanya mengandung daya tarik tersendiri. Tidak pantas untuk mata seorang lelaki yang berhati keji. "Kembalikan caping bambuku," seru si baju hitam. Wiro Sableng tersenyum menyeringai. Bukannya mengembalikan, malah caping itu kini dipakainya. "Jika kau mau mengatakan siapa kau sebenarnya, akan kukembalikan capingmu. Kalau tidak, silakan ambil sendiri." "Shh, berdebah." Si baju hitam marah sekali langsung menyerang Wiro. Tapi anehnya, setengah jalan mendadak dia melesat ke kanan lalu melarikan diri. "Hei!" seru Wiro mengejar. "Tunggu dulu." Si baju hitam tambah mempercepat larinya. Namun dalam hal berlari, mana mungkin dia akan mempecundangin Wiro. Dalam waktu singkat, Wiro berhasil mempersempit jarak. Kemudian karena tidak sabar, dia tanggalkan caping di kepalanya dan lemparkan benda itu ke arah orang yang lari di depannya. Entah disengaja, entah tidak, caping bambu itu memukul bagian belakang kepala orang tepat di gelungan rambut. Demikian kerasnya hantaman caping hingga bukan saja orang itu terhuyung hampir jatuh terjerembab ke depan, tetapi sanggul rambutnya ikut terlepas. Anehnya, rambut yang berwarna putih terlepas jatuh ke tanah, sedang kepala itu kini hanya tertutup rambut hitam panjang yang tergerai sebatas pinggang. Wiro Sableng jadi hentikan larinya saking kaget dan heran melihat kejadian itu. "Kampret, apa ini yang berambut palsu putih padahal memiliki rambut panjang hitam?" ujar Wiro dalam hati. Di depan sana, dilihatnya orang yang tadi dikejar bukannya terus melarikan diri, tetapi membelok ke kiri dan menyembunyikan diri di balik rerumpunan semak belukar tinggi. Khawatir orang tidak menipu lalu membokongnya, Wiro dekati semak belukar dengan hati-hati, siap untuk memukulkan tangannya yang kiri atau kanan menjaga segala-gala kemungkinan. Namun, betapa kagetnya ketika dia tiba-tiba mendengarkan suara orang menangis sesegukan, suara tangis perempuan. Begitu sampai di balik semak-semak, dilihatnya yang menangis ternyata adalah lelaki berjanggut dan berkumis berbaju hitam berambut panjang itu. "Kampret jantan ini, kenapa menangis seperti betina?" ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala memandang keheranan. Kenapa kau menangis?" tanya Wiro. Ditegur begitu, orang tersebut semakin keras sesenggukannya dan semakin jelas kalau suara tangisnya itu adalah suara tangis perempuan. Ini orang lelaki atau perempuan sih?" bertanya-tanya murid Sinto Gendeng dalam hati. Dengan hati-hati karena tak mungkin kalau orang hendak menipunya, Wiro melangkah lebih mendekat. Kalau dia memang perempuan, mengapa berjanggut dan berkumis? Tapi rambut putih palsu yang tadi terlepas, jangan-jangan manusia ini benar-benar randu ireng. Si ahli menyamar yang menguasai cincin baja kepala ular kobra. Maka memikir sampai di situ, Wiro tak mau lebih mendekat. Dia berdiri sejarak 3 langkah. Karena tak sabaran mendengar tangisan yang seperti tak habis-habis itu, Wiro ajukan pertanyaan. "Kau ini sebenarnya siapa sih? Laki-laki atau perempuan?" "Pergilah, buat apa mengurusi diriku lagi?" kata si baju hitam. Suaranya kini jelas sekali suara perempuan. Keadaan yang larut oleh perasaan membuat dia tak dapat lagi menyaru suaranya sebagai suara laki-laki. Jadi kau perempuan?" ujar Wiro. Tak ada jawaban. Tegak tertegun seperti itu lambat laun membuat Wiro merasa iba. Namun tanpa mengurangi kewaspadaan, dia kembali berkata, "Walaupun tadinya aku mencurigaimu, tapi jika kau memang bukan orang yang hendak membunuhku 2 malam lalu, maka aku tak akan mengganggumu lebih jauh. Nih, capingmu." Wiro ulurkan caping milik orang tadi yang telah dipungutnya. Uluran caping bambu itu tidak disambut. Wiro lalu menyangkutkan caping itu pada ujung sebuah ranting. "Sebaiknya aku tidak mengganggumu lagi. Aku akan pergi. Tapi kalau kau suka menerangkan siapa kau sebenarnya
dari mana, dan dalam perjalanan kemana? Mungkin aku akan menjawab pertanyaanmu jika kau lebih dulu mau menerangkan siapa dirimu dan mengapa tadi mengaku mencurigaiku lalu menguntit. Berkata perempuan itu di antara sesegukannya. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Akankah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 menceritakan alasan mengikuti perempuan itu? Sebaiknya aku tidak mengganggumu lagi. Aku akan pergi. Tapi kalau kau suka menerangkan siapa kau sebenarnya, dari mana, dan dalam perjalanan kemana, mungkin aku akan menjawab pertanyaanmu jika kau lebih dulu mau menerangkan siapa dirimu dan mengapa tadi mengaku mencurigaiku lalu menguntit. Berkata perempuan itu di antara sesegukannya. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Kemudian menjawab juga, namaku Wiro. Semula aku mengira kau adalah orang yang 2 malam lalu hendak membunuhku dalam rimba belantara. Siapa orang itu? Mengapa dia inginkan nyawamu? Pertanyaan kampret ini banyak benar, seperti mau menyelidiki, maki Wiro dalam hati. Lalu dia menjawab, mengapa dia inginkan nyawaku? Aku tidak tahu. Juga aku tidak tahu mengapa dia enak saja membantai puluhan prajurit Demak itu. Siapa orang itu? Aku tidak tahu pasti. Cuma ada yang mengatakan dia adalah Randu Ireng, manusia terakhir yang menguasai cincin keramat terbuat dari baja berkepala ular itu. Cincin itu, kata si baju hitam, tak habis-habisnya menimbulkan malapetaka. Kau tahu banyak tentang cincin keramat itu? Tanya Wiro. Yang ditanya tak menjawab. Nah, sekarang kau mau mengatakan siapa kau sebenarnya? Wiro mendesak, lalu cepat menyambung. Tapi, perlihatkan dulu kau ini perempuan atau lelaki atau apa sih? Tangan orang itu yang sejak tadi menutupi dan menyembunyikan wajahnya tiba-tiba bergerak menanggalkan janggut dan kumis lebatnya. Dan astaga! Kini berubahlah wajah itu menjadi paras seorang perempuan berusia kurang dari 30-an, bermata bening dan teramat ayu. Sesaat pendekar kita tegak terkesiap. Lalu sambil senyum-senyum dia bertanya, apa perlumu melakukan penyamaran seperti ini? Jika kau seorang dari rimba persilatan, kurasa tak perlu aku menjawab pertanyaanmu. Dunia ini, terutama rimba persilatan, penuh liku-liku dan bahaya. Malapetaka mengancam setiap saat, apalagi bagi kami kaum Hawa. Ucapan mungkin banyak benarnya, hanya saja tentu kau mempunyai alasan tertentu. Tapi aku tak akan memaksa kau harus menceritakan hal yang kau tak ingin mengatakannya. Kau belum mengatakan datang dari mana dan dalam perjalanan kemana. Aku datang jauh dari sebuah kampung nelayan di pantai selatan. Aku dalam perjalanan ke kota raja. Lalu namamu? Ningrum. Wiro manggut-manggut sambil tak lupa menggaruk kepalanya yang gondrong. Kota raja masih jauh di sebelah timur. Ada keperluan apa kau ke sana? Mencari seorang pangeran bernama Arga Kusumo. Pangeran Arga Kusumo? Dia masih sanak kerabatmu? Justru aku ingin membunuhnya. Jawaban Ningrum itu membuat Wiro kaget. Hah? Membunuh seorang pangeran bukan soal mudah. Belum sempat sampai ke kediamannya, para pengawal berkepandaian tinggi mungkin sudah meringkusmu. Perempuan ayu itu menyeringai. Jika kita memakai otak, apapun bisa dilakukan. Kenapa kau ingin membunuh pangeran itu? Dia membunuh suamiku.
urusan dendam kesumat rupanya, kata Wiro pula. Tapi mengapa sampai pangeran itu membunuh suamimu? Dia merampas milik suamiku. Apa? Kelihatannya Ningrum tak mau menjawab atau ragu-ragu menjawab. Kau tahu, aku bukan orang jahat, tapi kau masih hendak menyembunyikan sesuatu padaku. Wiro berpura-pura kecewa. Setelah membisu beberapa lama, akhirnya Ningrum membuka mulut. Cincin sakti itu, benda itu, mulanya adalah milik suamiku. Hah? Terkejutlah pendekar 212 Wiro Sableng. Kalau begitu, suamimu adalah Soma, katanya. Kini perempuan itu yang ganti terkejut. Bagaimana kau bisa tahu? Wiro lalu menceritakan pertemuannya dengan Sebrang Lor, kepala 6 kelewang maut yang telah menuturkan kisah luar biasa mengenai cincin baja putih berkepala ular kobra itu. Menurut Sebrang Lor, kau tidak tahu banyak tentang cincin sakti yang dimiliki suamimu itu. Soma tewas dalam hutan jauh dari kampungmu. Bagaimana kemudian kau mengetahui kematiannya? Bertanya Wiro. Sejak musnahnya gerombolan bajak laut yang menyerang kampung, semua orang-orang termasuk aku menaruh waksangka bahwa Somala yang melakukan itu semua. Jika dia yang berbuat, berarti dia memiliki ilmu kepandaian atau kesaktian luar biasa. Dalam pada itu, tak lama setelah kematiannya, Tumenggung Cokrobuwono dan seorang pembantunya datang menemuiku. Ketika kembali ke kota raja, Pangeran Argakusumo mengabarkan Soma gugur di tangan pemberontak. Dia sendirilah yang telah menghancurkan pemberontak itu. Argakusumo sengaja mencari nama besar, hendak mengangkat diri jadi pahlawan dengan memutarbalikkan kenyataan. Suamiku sengaja dibiarkan mati dalam hutan, padahal dia dapat menolongnya. Bahkan mayatnya pun tidak diurusnya. Sebagai seorang istri nelayan, Wiro menganggap tentunya Ningrum tidak memiliki kepandaian apa-apa dalam ilmu silat ataupun kesaktian. Cukup mengherankan kalau kini dia menjadi seorang perempuan muda berkepandaian tinggi. Ketika hal itu ditanyakan pada Ningrum, perempuan itu menuturkan lebih lanjut. Setelah berita itu kuterima, ditemani oleh beberapa orang pembantu Tumenggung Cokrobuwono, aku coba mencari jenazah Soma. Bagaimanapun jenazahnya, walau hanya tinggal tulang belulang, harus diurus dan dikubur. Tapi kami tak berhasil menemukan jenazah ataupun tulang belulangnya. Tunggu dulu, ujar Wiro ketika dia ingat sesuatu. Menurut penuturan Sebrang Lor, ketika Soma pergi menemui Tumenggung Cokrobuwono, kau sedang hamil tua kan? Ningrum mengangguk. Kematian Soma ku ketahui sebulan sebelum aku melahirkan. Ketika bayi itu lahir, ternyata nasibnya jelek. Anakku meninggal setelah dilahirkan. Kedua mata Ningrum kembali tampak basah. Setelah menyeka wajahnya beberapa kali, dia meneruskan. Dalam perjalanan pulang ke kampung, ternyata orang-orang Tumenggung Cokrobuwono bukan manusia baik-baik. Mereka hendak memperkosa aku beramai-ramai. Pada saat itu, entah dari mana datangnya muncul seorang kakek aneh. Orang-orang itu dihajarnya, tak satu pun dibiarkan hidup. Aku sendiri kemudian dibawanya ke sebuah goa di lereng bukit. Setelah mendengar ceritaku, kakek itu memutuskan untuk menurunkan beberapa ilmu kepandaiannya. Lewat 10 tahun kemudian, baru aku meninggalkan goa itu. Pertama sekali, aku pergi mencari Tumenggung Cokro. Tapi kemudian, ku ketahui Tumenggung itu telah meninggal. Kematiannya tidak wajar. Tewas celaka ketika berburu di dalam hutan. Ada dugaan sih bahwa dia dibunuh atas perintah Pangeran Argakusumo yang tak ingin rahasia kematian dan kepahlawanan Soma terbuka. Lalu, saat ini kau hendak ke kota raja guna membalas dendam kematian suamimu? Walau tak menjawab, tapi Wiro tahu perempuan itu membenarkan ucapannya. Lebih baik bagimu kembali ke kampung dan melupakan pangeran itu. Saat ini tentu dia telah menduduki jabatan sangat tinggi dalam kalangan istana. Pasti sulit untuk melaksanakan maksudmu. Salah-salah, kau sendiri yang akan celaka. Aku memang sudah siap untuk menyusul suamiku, saut Ningrum. Wiro
garuk-garuk kepala. Apakah kau berniat mendapatkan cincin sakti itu kembali? Tanya Wiro. Akankah Ningrum berhasil membalaskan dendam Soma? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.